Halo, selamat malam buat kita semua. Jumpa lagi bersama dengan kami di acara Thompson Inspiration Live bersama saya Nia. Dan dalam video kali ini saya akan mengundang narasumber kita yaitu Saudara Ferdinand Muri. Selamat malam Saudara Ferdinand. Selamat malam Saudari Nia. Apa kabarnya? Baik. Ya baik ya. Bagaimana kondisinya di saat pandemi ini? Sangat baik. Sangat baik ya, walaupun masih Jakarta Utara masih dalam zona hitam ya, zona hitam, tetapi puji Tuhan sampai sekarang masih sehat ya dan bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Oke, dan dalam video kali ini kami akan membahas sesuatu hal yang penting dan juga dapat menginspirasi kemudian memotivasi orang-orang yang mendengarkannya. Dan kira-kira apa? Kita akan menyampaikan poin apa hari ini. Dan sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, buat pendengar semuanya jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share supaya nanti kedepannya kita menampilkan video-video yang lebih menarik lagi dan juga kemudian banyak orang yang terinspirasi dan kemudian bisa semangat di dalam menjalani hidupnya. Oke, dan langsung saja ya. Saya akan mewawancarai Bung Ferdinand tentang bagaimana dia menghadapi hidup setelah orang tuanya tidak ada ya. Ya mungkin Saudara Ferdinand bisa menceritakan kepada kita kehidupannya di saat masih ada orang tua dan setelah orang tua tiada itu. Oke. Semenjak saya ada orang tua, ibu saya bahagia, sering diajak pergi kemana-mana, ke mall atau juga sering diajak makan. Ketika papa saya pulang kerja, ditanyain, Ferdinand udah makan belum? Saya berdua sama adik saya tanyain, sudah makan belum? Ferdinand belum. Nah, papa saya pulang jam 5, ketika dikatakan belum makan, langsung kami siap-siap pergi ke tempat makan. Jadi sering diajak keluar ya, kalau misalnya tidak di rumah makanannya kurang enak, jadi dibawa makanan ke tempat yang dapat makanan yang enak-enak ya. Dan juga kalau biasa saya pulang sekolah itu sering ke rumah teman. Dan ini mama saya tanya, Ferdinand lagi di mana? Bilang di rumah teman. Mama saya bilang jangan lama-lama, katanya pulang ya. Berarti mama saya khawatir sama saya kan. Dan ketika saya pulang, mama saya sudah menyiapkan makanan ternyata supaya makanannya tidak dingin kali ya, basi, pulang cepet-cepet pulang supaya cepat makan. Oke, jadi selama orang tua masih ada, jadi perhatian itu full dan kehidupannya sangat bahagia ya. Ya jadi Saudara Ferdinand merasakan hal itu berapa lama itu, berapa tahun? Itu sampai dari saya lahiran sampai umur saya ke 15 atau 14 gitu. 14 tahun ya, sekitar 14 sampai 15 tahun. Berarti waktu itu masih SD apa udah SMP? Udah SD. Masih SD kelas ya? udah SMP lah, masuk SMP. Oke, jadi yang pertama dipanggil oleh Tuhan adalah Papa dari Saudara Ferdinand ya. Dan bagaimana suasana atau situasi di saat Papa tidak ada, apa yang berubah ketika ini udah mau hari raya Imlek ya. Tiba-tiba polisi datang ke rumah nenek saya lagi di rumah saya. Polisi datang ke rumah nenek saya bilang bahwa papa saya tidak ada di situ. Mama saya mendapat telepon dari papa saya, katanya mendapat telepon dari nenek saya, katanya disuruh ke sana, nangis-nangis, dan tiba-tiba handphone terputus katanya. Di situ memang lagi banyak keluarga, jadi keluarga semua ngumpul dan juga mendengar berita. Jadi semua keluarga ngumpul, pas saya datang dan tiba-tiba dikatakan bahwa saat meninggal. Ya memang pertama-tama kita tidak percaya, tetapi ketika itu polisi nelpon lagi, jenazahnya udah bawa ke rumah atau rumah sakit, katanya nenek saya masih nangis, takutnya nggak kuat, ya dibawa ke rumah duka saja langsung. Dan ketika mendengar bahwa ayah dari kamu sudah tiada, apa sih hal yang pertama yang ada di benak kamu itu?
Ya sedih, kenangan yang saya rasakan selama saya hidup tiba-tiba sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Lebih kasihan adik saya lagi masih kecil, masih kecil banget ya. umur 4 atau 5 tahun 4 sampai 5 ditinggal. tahun ya. Oke, jadi di saat itu kamu sedih banget dan di dalam benak atau hati kamu gini, gimana? Kamu sempat gak sih memikirkan masa depan kamu gitu? Sempat, kalau nggak ada papa gimana ya gitu ya. Ada motivasi lagi. Dan juga mama juga kerja kan, mama juga kerja. Benar ya. Jadi nanti kurang perhatian gitu. Perhatiannya sekolah pulang ya pulang aja, nggak ada yang apa-apa lagi. Oke, jadi berapa lama menjalani hidup dengan dengan orang tua ya, hanya satu orang tua atau single parent gitu bersama dengan mama, berapa tahun bertahan gitu? Sama mama itu hanya 1 tahun, ketika 1 tahun terus mama pergi kabur, bukan meninggal tapi kabur entah kemana. Dan ketika itu saya berpikir mama kemana ya, kan karena masih umur remaja ya waktu itu ya. Masih mencari, tapi kata nenek saya, mama kamu sudah kabur, katanya kamu tinggal sama nenek aja. Nah, dari situ saya juga sedih, memang mama saya kabur, dari situ saya ada rasa sedih kan. Jadi saya menjalani hidup ini itu selama 1 tahun sebelum ketika saya sudah mencari sekolah SMP, dan saya ketemu sama teman nenek saya yang baik hati. Dia bilang, saya ada satu asrama untuk cucu kamu, katanya. Dia berbicara sama nenek saya. Dan nenek saya bilang, Ferdinand mau tinggal di panti nggak? Saya bilang bolehlah, katanya, daripada saya tidak sekolah mendingan tinggal di panti aja. Setelah saya tinggal di panti, saya menjalani hidup, mendengarkan Injil, dan saat tiba-tiba hati saya terbuka di pas saya kelas 2 SMP. Saya terbuka hati saya untuk memberi diri saya dibaptis untuk mengikut Tuhan. Iya, mengikut Tuhan dan melakukan perintah Tuhan ya. Jadi sebelumnya saat kapan sih kamu memang benar-benar tersentuh menerima Yesus Kristus di dalam kehidupan kamu? Itu sejak kapan itu? Sejak kelas 2 SMP. Sejak kelas 2 SMP, di saat mendengar firman firman Tuhan yang disampaikan oleh siapa? Itu waktu itu Dr. Swentelio menyampaikannya tentang kita hidup ini tidak hanya sendiri, kita hidup walaupun kita tidak ada mama papa, tapi kita hidup, Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan kita sampai kapanpun kita. Tuhan, dan itu sangat menguatkan banget ya buat kamu. Dan sehingga waktu mendengarkan khotbah tersebut kamu mengambil keputusan gitu untuk mengikut Tuhan. Walaupun mama papa saya tidak ada, saya juga merasakan walaupun mama papa saya tidak ada, saya terasa kuat sekali gitu. Bisa dengan firman Tuhan itu ya, bisa merelakannya, bisa mengikhlaskannya. Karena di dunia ini kita bukan hanya sendiri, walaupun tidak ada orang tua, masih ada keluarga yang lain, masih ada teman, dan yang terpenting masih ada Tuhan Yesus yang selalu menjaga kita. Benar sekali ya. Dia tidak akan pernah pergi sampai kapanpun kita, dia akan menjaga kita terus menerus, walaupun dia tidak ada, tapi dia tetap ada di hati kita. Di saat di saat orang tua, misalnya salah satu atau misalnya mama kamu tadi ya meninggalkan kamu, apakah ada rasa dendam nggak sih di dalam hati kamu? Pertama ada rasa dendam, kesel kan, kenapa udah tuh papa meninggal terus kamu meninggalkan kita juga pergi gitu. Kabur kan, tanpa ada diketahui. Tapi dalam hati saya berkata, apapun yang mama kamu buat itu janganlah dikesal, karena mama kamu juga punya hidupnya sendiri, dan juga dia mungkin jalannya terbaik untuk dia kabur dari rumah supaya tidak membebankan nenek saya kali ya. Dan tua, jadi dia pergi sendiri untuk mencari hidup dia sendiri. Tetapi yang saya rasakan, kenapa tidak tinggal di rumah saja, pertama itu. Dan saya mendengar banyak firman Tuhan yang saya dengarkan untuk memotivasi saya untuk saya hidup
kuat gitu. kuat dan Nah, juga bisa memaafkan mama gitu ya. maafkan mama saya mulai maafkan mama dari kelas 3 SMP sudah maafkan mama saya. Dan ketika saya kelas 3 SMA, saya mencari mama saya dan akhirnya mendapatkan, dan mama saya bilang bahwa masih sayang tetapi tidak bisa bergabung karena dia masih mau menjalankan hidupnya sendiri. Oke, jadi sekarang udah tahu kabar mama seperti Iya, apa. udah tahu. Ya, dan walaupun tidak bisa bersama-sama, ya jadi harapan saudara Ferdinand untuk mama mungkin nanti suatu saat mama melihat video ini, apa harapan saudara Ferdinand gitu? Supaya mama bisa kembali lagi jagain Dede, terus sama Popo, supaya bisa bergabung lagi, supaya saya bisa memberitakan Injil. Tapi sayangnya nenek saya sudah meninggal. Sudah meninggal. Itu harapannya dulu ya. Waktu umur berapa itu? Itu waktu umur saya udah meranjak, udah mau dewasa, udah pemuda. Oke, jadi harapannya seperti itu, supaya mamanya bisa kembali dan bersama-sama dengan nenek dan menjaga adik ya. Dan juga, tapi Tuhan sudah memiliki kehendak lain, nenek sudah berpulang duluan ya. dan juga tinggal Kungkung, mungkin mama bisa tinggal sama Kungkung dan juga anaknya yang umur nomor 2, papa saya umur pertama sama adiknya nomor 2, supaya bisa yang ngurus Kungkung, saya bisa lebih banyak lagi yang ngurus supaya tidak susah untuk mengurus adik saya gitu. Oke, jadi itu harapan Ferdinand ya. Oke, dan setelah mengalami berbagai hal seperti itu, kesedihan, bahkan pernah ada rasa dendam tadi ya kata saudara Ferdinand, dan sejak kapan sih semuanya itu berubah gitu? Itu semuanya berubah itu pas saya kelas 1 SMA, itu semua berubah. Dari kehidupan saya menjadi, saya mengambil keputusan untuk menjadi penginjil itu kelas 2. Kelas 2 SMA gitu. SMP gitu. Wow. Saya udah mengambil keputusan, terus saya menjadi guru sekolah minggu di kelas 3 SMP sampai sekarang ini masih menjadi guru sekolah minggu. Dan harapan saya supaya mama tetap semangat dan juga tetap sehat, dan juga bagi teman-teman yang mengalami juga hal yang sama seperti ditinggal orang tua atau broken home, tetap semangat karena hanya Tuhan aja yang bisa membuat kita itu tidak sedih, karena yang membuat kita kuat ya menjalani hidup. Karena Tuhan tidak akan pernah diam dan tidak akan pernah meninggalkan kita dimanapun kita berada. Tuhan akan bersama-sama kita. Ya, asalkan kita terus ya mencari Tuhan, mencari kebenaran, firman Tuhan, mendengarkan Injil, pasti Tuhan akan menjaga kita. Iya. Dia menjaga kita lebih dari semua orang yang di dekat kita. Tidur kita dijaga, makan kita dijaga, apapun perbuatan kita, ya Tuhan akan menjaga kita, apapun yang kita lakukan Dia akan menjaga kita. Oke, jadi apa hal positif yang saudara Ferdinand dapatkan dengan kejadian tersebut atau hal itu? Yang saya menjadi positif adalah saya selalu semangat, percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak mengenal kita, dan Tuhan rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan semua orang berdosa, dan juga Dia tidak akan pernah meninggalkan siapapun di dunia ini, karena Dia adalah satu-satunya juru selamat kita dan Bapa kita di sorga. Wah, luar biasa banget ya. Jadi dengan kondisi seperti itu, ada hal positif atau ada hal baik di dalam diri saudara Ferdinand. Dengan kondisi misalnya orang tuanya tidak ada, Ferdinand dituntun pada kebenaran firman Tuhan, sehingga saudara Ferdinand bisa diselamatkan karena mendengarkan Injil yang benar tadi di pas khotbah ya. Ya, dan kemudian bisa mengambil bagian untuk melayani Tuhan. Tadi ada keinginan untuk menjadi penginjil atau pemberita Injil, kemudian mengambil bagian dalam mengajar sekolah minggu, kemudian apalagi sih saudara Ferdinand pelayanan kayak paduan suara, mengambil bagian dalam paduan suara, terus apa lagi? Juga sih pernah mengurus sistem, kemudian bagian juga alat musik, belajar alat musik, dan kemudian selesai SMA ya tahun ini, walaupun lulusan corona, tetapi puji Tuhan itu sangat baik sekali sehingga saudara Ferdinand bisa selesai, dan itu hal yang baik ya. Walaupun misalnya bagi manusia itu hal yang tidak baik gitu ya, bagi mata dunia itu tidak baik, itu yang tidak mengenakan sekali, tetapi di balik semuanya ini ada rencana Tuhan ya.
karena segala sesuatu yang terjadi itu ada juga rencana Tuhan turut bekerja dalam semuanya itu ya. Oke, dan sekarang kan saudara Ferdinand sudah tamat SMA, jadi kedepannya mau jadi apa nih? Kan tadi udah ada keinginan untuk jadi penginjil, apakah terus meneruskan keinginan tersebut atau mau beralih ke profesi lain gitu? Tidak sih, meneruskan penginjil dan akan berubah menjadi gembala. Oke, jadi itu keinginannya besar nanti ke depannya, yaitu mau menjadi penginjil dan bahkan gembala. Wah, luar biasa itu. Kita masing-masing orang ya mempunyai keinginan, mempunyai cita-cita. Tapi semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Supaya sesuai rencana Tuhan. Iya, oke. Jadi dan untuk menjadi penginjil jadi harus melalui proses juga ya. Proses. Harus belajar. Ya namanya penginjil adalah pemberita Injil, pemberita kabar baik ya. Yaitu pemberita kabar baik tentang Kristus ya. Jadi sebelum menjadi penginjil ya harus melalui proses, yaitu melanjutkan studi, yaitu ke teologi ya. Ya, bagaimana saudara Ferdinand, apakah udah ada komitmen itu di dalam saudara Ferdinand atau gimana? Sudah komitmen, saya belajar lebih giat lagi, mempelajari Alkitab, firman Tuhan dengan baik supaya saya mencapai cita-cita saya, supaya saya membanggakan orang yang saya sayang dan saya cinta dan orang terdekat saya. Oke, jadi puji Tuhan sekarang saudara Ferdinand sudah memutuskan untuk sekolah teologi, itu sekolah tentang Tuhan, karena nanti kedepannya akan menjadi penginjil atau pemberita kabar baik ya. Jadi tentu menjadi seorang penginjil bukan hal yang gampang atau hanya sekedar atau misalnya sekolah 1 bulan 2 bulan atau itu udah jadi penginjil, tidak ya. Itu butuh bertahun-tahun ya untuk memantapkan diri ya. Jadi bagaimana nanti saudara Ferdinand ke depan ini, apakah sudah siap? Sudah siap ya? Saya sudah mempersiapkan diri saya sejak jauh-jauh hari. Sudah jauh-jauh hari, puji Tuhan ya, luar biasa banget ya. Oke, dan nanti akan beberapa hari ke depan akan pergi ya. Ya, tepatnya tanggal 4 Agustus saya akan pergi untuk melanjutkan studi saya di Kalimantan Barat bersama teman-teman saya seiman saya. Oke. Jadi harapan saudara Ferdinand ke depan seperti apa gitu? Harapan saya supaya tambah semangat, tambah pintar lagi untuk memberitakan kabar baik tentang Yesus Kristus, bagaimana dia menyelamatkan manusia, bagaimana dia bisa menjaga kita. Tentunya kenapa dia menjaga kita? Karena Tuhan Yesus adalah maha kasih dan maha penyayang. Dan juga dia tidak akan membiarkan anaknya itu sedih. Oke, jadi buat pendengar semuanya yang menonton ini, marilah dukung saudara Ferdinand di dalam doa. Walaupun situasi atau hidup tanpa kedua orang tua, tetapi Tuhan memelihara, Tuhan memakai orang-orang di sekitar untuk mengasihi saudara Ferdinand, untuk menjadi orang tua, dan juga untuk menjadi saudara seiman ya. Jadi buat saudara Ferdinand selama ini kan udah dijaga sama orang tua asuh. Jadi saudara Ferdinand mau ucapkan apa untuk orang tua sebelum misalnya melanjutkan pendidikan nanti di Kalimantan? Terima kasih kepada Papi Mami, Papi Yunus dan Ibu Mami Rebecca sudah mengurus saya dari SMA kelas 1 sampai SMA kelas 3 sehingga saya bisa mengambil bagian untuk guru sekolah minggu, pelayanan di sini. Terima kasih. Semoga Mami Papi tetap sehat selalu, dan juga untuk Papi yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Semoga cepat sembuh ya. Dan luar biasa banget, inilah hasil dari panti asuhan, dan ini juga berkat ya dari atau hasil didikan dari Mami Papi, sehingga mereka atau saudara Ferdinand sendiri menyerahkan diri untuk melayani Tuhan. Sangat luar biasa. Dan masih ada 2 lagi teman ya dari panti asuhan yang menyerahkan diri untuk melayani Tuhan ya. Luar biasa, karena kita sangat-sangat membutuhkan anak-anak muda untuk menjadi pemberita Injil, karena di luar sana masih banyak yang belum mendengarkan Injil keselamatan tentunya, karena Injil keselamatan itu yang sangat penting yang saudara Ferdinand ya. Iya, itu sangat penting sekali untuk menyelamatkan kita dari dosa, dari maut. Karena hukuman dosa adalah tidak ada sesuatunya, yaitu adalah maut. Tapi Tuhan sudah menggantikan
dia menggantikan kita, dia yang mati bukan kita kan, dan sejak itu kita hidup untuk dia, dan dia mati untuk kita supaya kita bisa diselamatkan dan percaya bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus seisi dunia. Jadi bukan hanya sebagian orang saja. Benar sekali ya. Jadi kesempatan untuk diselamatkan diberikan ya, ditawarkan untuk orang-orang. Jadi ini kembali kepada masing-masing pribadi, apakah mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya atau tidak ya. Karena di dalam 1 Yohanes 14 ayat 6 mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, yaitu melalui Yesus Kristus. Jadi itulah jalan keselamatan satu-satunya ya. Ya luar biasa banget. Saya juga turut senang ya dimana adik-adik panti asuhan menyerahkan diri untuk melayani Tuhan. Dan tentu ini semoga memotivasi anak-anak muda ke depannya. Kalau bukan Anda, siapa lagi yang memberitakan kebenaran? Kalau tidak ada pemberita Injil, pemberita kebenaran, maka yang ada adalah kesesatan dan kekacauan. Ya oke. Dan apa pesan-pesan Saudara Ferdinand untuk teman-teman ya? Motivasi apa yang Saudara Ferdinand sampaikan untuk teman-teman khususnya yang menonton video ini? Bagi Anda yang sudah lulus SMA, jangan tunda-tunda lagi untuk belajar firman Tuhan. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Dan juga kalau bisa sekarang, kenapa menunda sebentar besok atau kapan? Mendingan kalian sekarang mendengarkan Injil yang benar, membaca firman Tuhan supaya kalian mengerti apakah itu Injil, apakah itu kebenaran, apakah itu keselamatan. Jadi kalian sudah mendengarkan Injil, pasti kalian akan mendapatkan suatu inspirasi apa yang kalian dapatkan. Dan pesan dari saya supaya teman-teman bisa memberikan yang terbaik untuk orang tua kalian yang masih ada orang tua, dan yang bagi belum ada yang nggak ada orang tua juga jangan patah semangat, terus memberikan terbaik untuk orang tua yang asuh kalian atau orang-orang terdekat kalian seperti nenek, kakek atau sepupu atau tante kalian, memberikan juga terbaik supaya mereka bangga, wah keponakan saya atau cucu saya tanpa orang tua dia bisa memberikan yang terbaik kepada keluarganya. Jadi buat Anda semuanya yang mungkin mengalami hal yang sama dengan Saudara Ferdinand, jangan putus asa, jangan minder. Ya lakukanlah sesuatu hal terlebih ya dalam mencari kebenaran firman Tuhan. Walaupun semua orang ataupun seseorang memiliki dunia ini, apalah gunanya memiliki dunia ini kalau ia kehilangan nyawanya? Ya, jadi itu yang inti sebenarnya adalah kita harus diselamatkan ya Saudara Ferdinand ya. Oke, jadi buat pendengar semuanya, marilah dukung Saudara Ferdinand. Semoga melalui Saudara Ferdinand banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk Tuhan ke depannya ya. Oke, thank you buat Saudara Ferdinand atas waktunya sudah share buat kita. Ya sangat sedih banget ya, saya juga mendengarkan kisahnya yang membuat saya tersentuh juga. Tetapi saya bersyukur ya dengan keadaan seperti itu dia bisa dituntun pada kebenaran, mendengarkan Injil yang benar sehingga dia diselamatkan, dan puji Tuhan menyerahkan diri untuk melayani Tuhan secara full time ya. Terima kasih, semangat terus buat Saudara Ferdinand. Apa komitmen sekarang, jangan sampai lupa, ingatlah kasih kamu mula-mula ya. Oke, apapun tantangan, pasti ada tantangan di depan. Ya mungkin ada belajar, jangan bosan, coba terus ya. Ya apalagi melayani Tuhan ya, dan selalu berserah diri kepada Tuhan ya. Oke, thank you buat semua yang sudah menonton dan sudah menyaksikan video ini. Semoga ini menginspirasi buat Anda dan terkhususnya buat anak-anak muda ya. Semangat terus. Oke, dan akhir kata saya Nia, saya Ferdinand, kembali mengucapkan selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas, Tuhan Yesus menyertai, dan Maranatha.